Baik, terima kasih Pak Apeng. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 23 ayat yang pertama sampai yang terakhir, ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kamu kepadaku." Ulang, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kubur yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya miliknya, ulang, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ia, ulang, demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di timur
ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Demikian. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 9. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda
untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada para lektor, Ibu Nurliana dan Bu Parma atas pembacaan firman pagi hari ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Hak Milik Tanah di West Bank, Palestina. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, saudara. Saudara, setiap hari kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita berharap ada mujizat, ya kan? Nah, tapi masalahnya kenapa mujizat dalam hidup kita nggak datang-datang, ya? Tentu saja ada banyak faktor, ada saat atau kairos yang memang ada bisa, saudara ya. Artinya harus menunggu dalam penantian. Tetapi masalah ini nantinya udah 20 tahun, Pak. Udah 30 tahun, bahkan mungkin udah 40 tahun Pak saya nunggu-nunggunya. Mungkin kalian udah nggak karu-karuan hidup kalian ya. Udah berapa puluh tahun Anda menanti-nantikan mujizat dalam hidupmu, terobosan dalam hidupmu, ya kan? Nah, tetapi janji Tuhan nggak datang. Wah, ini repot, saudara ya. Sebetulnya ya, saudara ya, tadi saya ngomong-ngomong sama Ana, saudara ya, tentang perilaku jemaat. Ngerasani kalian saya, saudara ya. Saya ngerasani satu-satu ya, saudara. Nggak apa-apa kan saya ngerasani sama istri saya. Ya, kenapa kenapa ada orang-orang ya yang eh, eh, apa namanya tidak mendapat terobosan dalam hidupnya dan malah terus jadi yang masalah, saudara. Bukan masalah buat kita kalau kita sih nggak urusan ya. Tapi artinya orang ini kemudian menjadi masalah buat buat komunitas, ya. Sudah nggak dapat terobosan, dia menjadi masalah buat komunitas, atau sudah diberi kesempatan, tetapi dia tuh diberi banyak sekali kesempatan, tetapi dia tidak bisa menggunakan kesempatan itu. Nah, ya, saudara, saya ingat kemarin ada pertanyaan dari
Minggu ya, saudara ya. Pak siapa itu? The Student itu ya. Itu gimana tuh ya pendeta-pendeta yang ngajarin tentang diakonia itu kan? Kan Anda kalau nggak diakonia masuk neraka, auto masuk neraka, saudara. Ya kan? Itu bukan kata saya, bukan tafsir loh. Itu bukan tafsir, itu sudah letter luck. Ya, kalau Anda nggak diakonia masuk neraka, saudara ya. Anda yang tidak bersedekah, ngaku-ngaku Kristen, auto neraka. Terus pertanyaannya kan, pendeta-pendeta yang nggak ngajarin diakonia terus gimana tuh cuma ya auto neraka lah gimana? Saya bilang begitu kan, kasihan dong. Yang minta jemaatnya sendiri kok. Jemaatnya sendiri yang minta dibohongin sama pendetanya kan. Anda juga nggak bisa nyalakan pendetanya 100%. Ya kan? Mengapa pendeta-pendeta itu tidak mengajarkan kebenaran kepadamu, saudara? Karena ketika pendeta ini ngajarin kebenaran, kan kamu musuhin dia kan? Kayak saya kan? Saya kan ngomong ngajarin Anda kebenaran. Ya kan? Kadang-kadang saya keras. Terus jadi musuhan kan? Katakanlah dengan lemah lembut. Lemah lembut pun tetap musuhan kan? Selembut apa sih? Mau selembut apapun, kebenaran itu kalau Anda sudah tidak setuju, ya, kalau Anda sudah membenci kebenaran itu, Anda kan maunya dibohongin. Ya, saya suatu ketika jadi ketua senat, saudara ya, jadi ketua senat di kampus. Terus saya bikin program yang baik-baik. Saya naif sekali, tapi saya enggak kepikir ya, saudara ya. Saya kan nggak minum, nggak ngerokok, nggak main perempuan, nggak pakai obat, nggak segala macam. Saya cuma kerja, apa sekolah, kerja, organisasi, sekolah kerja, organisasi jadi asisten dosen. Terus orang-orang baik-baik. Bukan saya nggak nakal, saya pernah berkelahi juga. Cuma selama kuliah, saya tahu diri. Saya nggak punya uang, saya hidup dari beasiswa, saya harus benar-benar kuliah yang sungguh-sungguh, takut nggak selesai. Nah, maka saya bikin program yang baik-baik kan. Nggak laku loh saudara programnya. Nah, terus rival saya bikin program yang brutal-brutal saudara ya. Diskotik, malam apa, galanat, waduh saudara ya. Yang gitu-gitu laku saudara. Saya bilang ini kentir ini mahasiswa-mahasiswa diajak baik-baik nggak mau. Terus kita bikin acara kayak studi tour gitu ya. Yuk kitanya ke Lampung saja, kita melihat perkebunan-perkebunan di sana supaya kita belajar. Kan kamu kesempatan begini kan, kesempatan masuk bisa praktek kamu lihat perusahaan-perusahaan besar. Terus yang bagian brutal-brutal ini, yuk kita ke Bali saja jalan-jalan. Wah, brutal-brutal. Iya, banyak yang ikut saudara ya. Akhirnya 4 bis yang ikut mereka, hanya 2 bis yang ikut saya, saudara. Wah, kasihan, saudara ya. Dari situ dosen-dosen dan saya, dosen-dosen yang baik-baik dengan saya, ya kita cuma gedek-gedek. Tetapi dosen-dosen yang pernah nakal, dia ngerti, saudara ya. Dia ngerti. Saudara, sejujurnya, ya, ketika kita ada dalam komunitas, apakah yang baik yang Anda suka, saudara? Jujur. Enggak, saudara. Yang mengenakan daging Anda lah yang Anda suka. Contohnya, ya, kalau pendeta-pendeta itu pamer kekayaan, Anda suka. Karena kan itu Anda sedang mengimpikannya, kan? Anda sedang mengimpikannya. Lalu firman Tuhan bilang, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi Anda otaknya di sini settingannya udah kekayaan, format. Ya, yang namanya diberkati itu Anda harus kaya, punya uang banyak, dan itu yang sekarang sedang terjadi di antara Anda, ya kan? Dan pelan-pelan saya hajar terus setiap hari, ya, bahwa namanya diberkati Tuhan itu bukan uang yang banyak. Yang namanya kelimpahan itu bukan Anda pakai mobil Mercy mewah, mobil baru, ya, super terbaru, Innova terbaru, bukan. Ya kan? Saya kan ngajarin Anda apa? Bersahaja, hidup sederhana. Dagingmu nggak pengen kamu lagi berambisi kok anak-anak muda, wah bersahaja gundul peang. Anda lagi mengejar karir, kok lagi pengen pamer kok. Saya ngalamin itu ya, pengen pamer, pengen seneng ya. Wow. Kalau ketemu orang, gimana anak, oh, saya sudah sukses begini, sudah begitu, saya wah, bangganya minta ampun, saudara. Ya kan? Sementara teman saya yang masih butuh kopret, cuma diem saja. Wah, saya sekarang, oh saya jadi bank, oh saya sekarang jadi kepala cabang, oh saya jadi direktur. Wah, kalau ketemu gitu mah kita pede banget saya kalau cerita, saudara ya. Tapi semua berakhir cerita. Saya belum tentu Anda juga begitu ya. Tapi saudara, yang saya kejar adalah apa, saudara?
bahwa yang namanya diberkati Tuhan itu saya jadi direktur di sebuah perusahaan. Namanya diberkati Tuhan itu saya punya mobil 3. Namanya diberkati Tuhan itu saya punya aset di mana-mana. Nah, saudara ya, hari ini saya sadar, saya diberkati Tuhan. Kita mengelola banyak sekali yayasan. Ya, bukan punya saya. Duitnya bukan duitnya saya, duitnya kalian. Tetapi kan Tuhan percayakan di dalam komunitas ini. Kita bisa kasih makan banyak orang tiap hari. Kita bisa tidak ada orang miskin di tengah-tengah komunitas kita dan tidak boleh ada orang miskin di tengah komunitas kita. Ya, ya kan? Setiap tahun kita kasih sepatu baru. Ternyata itulah yang namanya diberkati Tuhan, saudara. Ya, sekarang saya menemukan, mungkin ada punya definisi yang terserah. Ya, tetapi ketika saya mengajarkan ini, banyak orang nggak suka. Banyak orang nggak suka, saudara. Apalagi orang-orang yang sedang mengejar ambisinya. Saya kan menjadi penghalang bagi dia, saudara ya. Apalagi kalau Anda sudah punya patron, pendeta, harus perlente, harus begini, harus begitu. Ya kan? Nah, saya mengajarkan justru seperti kutub utara dan kutub selatan sejauh barat dari timur. Dan nggak suka. Tapi kenapa tetap gabung di sini, saudara? Mereka tidak percaya yang saya ajarkan, tetapi mereka gabung di sini karena ada uangnya. Bisa kan? Bisa. Untuk batu loncatan? Bisa. Numpang tenar? Oh, banyak, saudara ya, ikut numpang tenar di tempat kita. Banyak. Ya. Lalu bertengkar dengan sesama aktivis, karena dia pengen tenar, saudara ya. Dia senggol semua yang lain, pokoknya hanya dia yang boleh tampil. Yang lain tuh nggak boleh. Intinya begitu kan? Ada. Ya, serobot sana, serobot sini, lobby sana, lobby sini. Begitu lobbynya nggak dikasih, mutung, saudara. Langsung boikot. Ada. Lalu ngapain ada di sini, saudara? Dia tidak percaya. Dia hatinya nggak percaya dengan apa yang saya katakan. Bahwa berkat Tuhan yang membuat kamu sukses berhasil. Dia dengar, tapi dia nggak percaya, saudara. Seperti tadi ya di Roma 9, orang Israel ini melakukan. Dia ada di dalam komunitas, dia lakukan Torah. Tapi dia nggak percaya. Bukan karena percaya, tapi karena supaya dia dianggap orang pilihan. Wah, beda kan? Ya, dia melakukan Torah karena supaya dianggap orang pilihan. Anda datang ke sini supaya Anda dianggap radikal. Anda datang ke sini, Anda aktif semua supaya Anda dianggap, nah, misalnya begitu kan, oh saya bukan bagian dari mereka, saya bagian dari orang-orang yang mencari Tuhan, misalnya begitu ya. Ada, saudara. Ya kan? Nah, stop, itu fakta. Itu saya cerita fakta ya, bahwa tidak semua orang yang berkumpul di sini hatinya lurus. Sehingga orang-orang seperti ini mudah dikadalin sama pendetanya, saudara. Dijawab sama pendetanya, yang kamu butuhkan apa? Kamu butuh, apa namanya, butuh populer. Ya dikasih populer sama pendetanya, yang penting duitnya keluar. Ya kan? Iya nggak? Di-entertain sama pendetanya, yang penting duitnya keluar. Karena dia butuh pengakuan dari pendeta untuk pendeta ngomong, untuk merekomendasi di dalam komunitas, maka dia bergiat-giat, saudara. Dan benar pendetanya, ya terkasih, yang itu kan bisnis, ya kan? Itu kan jual beli kebaikan, supaya kelihatan, terdengar namanya baik, oh dia ini pengurus, oh inilah diaken. Wah bangga, wah dulu saya diaken termuda, saudara ya. Diaken termuda, wah waktu saya pakai dasi, saya bawa, apa namanya, nampan perjamuan suci buat 2.000 orang itu, saudara ya. Dan dia kayaknya itu ada 12 orang ya, saudara ya. Saya paling muda, saudara ya. Wih, bangga sekali, saudara ya. Saya pakai jas rapi, saudara ya. Pendeta paling muda di situ, diaken paling muda, saudara ya. Wah, keren banget. Dari situlah Tuhan hajar saya, dimurnikan. Saya nggak ngerti, saudara, kalau saya nggak murni. Saya nggak ngerti, buat Tuhan, kata murni itu tuh harga yang tidak bisa ditawar, saudara. Kemurnian hati. Kemurnian hati itu sesuatu yang wajib, tidak bisa kamu tawar, saudara.
Bahkan kamu tidak tahu bahwa kamu nggak murni hatinya. Kita sendiri nggak ngerti loh, saudara. Kalau kita nggak murni hatinya. Ternyata kita melakukan bukan karena iman. Kita melakukan perbuatan pelayanan, Anda berdiakonia sekalipun, bukan karena percaya. Tapi karena Anda ingin sesuatu yang saya nggak tahu. Ada motifnya banyak sekali di sini. Motifnya rupa-rupa, saudara ya. Karena kita nggak saling kenal, ya kan, kita ketemu semuanya, ketemu di komunitas, ya, saling menghakimi, yang sana orang bejat lah, itu orang bejat lah, yang itu tukang cabul lah. Oh, saya bejat, saudara. Makanya sebelum Anda dengar dari orang lain, ya, 5 tahun sebelum saya berangkat ke Eropa, saya punya banyak sekali masalah. 2014, saya punya banyak sekali masalah, saudara. Ya, saya punya banyak sekali kengerian, saudara, di masa lalu saya. Saya hampir meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, selama 4 tahun itu saya melakukan perbuatan yang mengerikan, ya, yang Anda kalau tak sebut Anda nggak percaya saya melakukan itu, saudara. Serius, saudara ya. Sehingga saya tidak mudah menghakimi orang karena saya rumangsa, saya juga orang berdosa. Ya, dan orang berdosa ini kemudian Tuhan kasih kesempatan loh, saudara, buat melayani, buat memotivasi kalian yang orang baik-baik untuk mengumpulkan uang buat kita kasih orang makan, buat kita mencukupi kita saling semua satu sama lain. Ya, saya orang berdosa ya, saudara ya. Jadi saya tidak akan menghakimi kalian, ya, kalian punya masalah apa punya, saya nggak akan menghakimi. Saya juga rumangsa orang nggak benar. Suatu ketika ada pengurus dihakimi ya sama pengurus lain, gara-gara diberdosa lah inilah segala macam. Orang ini ada bikin kamu rugi nggak? Nggak ada kan? Orang ini ada bikin komunitas rugi nggak? Nggak ada kan? Kenapa kamu ngotot dia kudu keluar? Kalau sampai, wah, ribut besar, saudara ya. Kenapa kamu ngotot? Kan dia berdosa begini-begini. Saya orang berdosa juga loh. Kamu belum tahu dosanya saya. Dosanya dia itu nggak ada apa-apanya dosanya saya. Saya sampai bilang begitu terus terang ya. Kalau tak buka tak ceritani bener bisa ngeblak semua, saudara ya. Ini saudara ya. Nah, itu ya. Nah, stop. Saya cerita tentang Palestina dulu ya tadi ya. Karena judulnya kan West Bank itu. Hebron itu, saudara ya. Hebron, tempat Sarah itu. Ya, tempat tinggalnya Sarah. Ya, kan Abraham kan bolak-balik dari Beersheba, Hebron, Beersheba, Hebron ya. Hebron itu tempat tinggalnya Sarah. Di Hebron ini adalah persis di tengah-tengahnya West Bank Palestina, saudara. Dan itu adalah wilayah paling besar dari West Bank yang Palestina sekarang hari ini. Artinya apa, saudara? Sebetulnya nenek moyangnya orang Israel itu sudah membayar tanah itu, saudara. Sudah membayarkan tanah itu menjadi tanah perjanjian. Jadi Abraham bukan hanya Hebron saja, seluruh tanah-tanah itu sama nanti sama Ishak pun sugalnya itu sudah diambil alih, sudah dibayar, saudara. Ya, sudah dibayar baik sama Abraham maupun sama Ishak. Makanya ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia pergi, dia balik ke Kanaan, dia lihat Yeriko, dia lihat itu tuh haknya mereka. Ya, perjanjian itu ya diberikan, tanah perjanjian itu diberikan dengan membayar. Nenek moyang mereka sudah bayar. Lalu mereka kembali lagi itu diambil orang. Tapi sudah dibayar. Lalu diambil orang, maka diambil alih sama mereka. Zaman dulu nggak perlu bayar, serbu. Caranya ya serbu zaman dulu ya, zaman 4.000 tahun yang lalu, nih kita ceritanya 3.000 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang ya enggak. Ketika orang Israel balik lagi ke situ, ya bayar. Mereka beli loh itu, saudara ya. Ketika saya kasih tahu mereka beli, pada nggak percaya, saudara ya. Mereka beli seluruh tanah yang Israel, ya, tadinya kecil ya, sebelum dibagi sama PBB, Rothschild itu, konglomeratnya Amerika itu orang Yahudi, dia sudah bayar semuanya, saudara. Yang dihuni oleh orang saya dibayar. Sampai kemudian PBB membagi. Nah, ya itu nggak perlu bayar lagi, kan sudah dibagi.
hukum internasional membagi tanah itu. Jadi menjadi tanahnya mereka, saudara ya. Bayar, tapi sebelumnya bayar. Jadi tidak ada kekerasan. Justru kekerasan itu ditimbulkan oleh orang-orang Arab, ya. Arab Saudi, Yordania, Mesir, Syria. Mereka yang memberikan kekerasan. Orang istilahnya harus bertahan diri sehingga yang mati banyak. Karena bayangin satu senapan dipakai 3 orang gantian. Ya, makanya mati 100.000, saudara. Banyak sekali, kasihan ya. Nah, saudara, tanah perjanjian ini kemudian hilang, saudara. Selama 2000 tahun dari zamannya Tuhan Yesus, bait suci diruntuhkan, tahun 135 mereka terusir dari perjanjian itu, saudara. Karena kan mereka bersumpah, darahnya Yesus tertanggung atas kami dan keturunan kami, kan. Mereka menolak raja, segala raja. Maka mereka terusir. Ya kan? Yang menerima orang Roma justru, kan. Yang menerima adalah sebagian besar dulu pertama orang Roma. Makanya orang-orang Roma ini kemudian diberkati Tuhan dengan luar biasa. Setelah itu diberi kekuasaan yang luar biasa. Zaman itu, ya Roma itu, Roma Katolik, replacement teologi ini Roma Katolik itu, ya saudara ya. Pengakuannya mereka replacement, orang Yahudi sudah ganti sama kita, makanya kita singkirkan dia, ya udah hukumnya hukum Roma. Tetapi orang Yahudi, ya, kemudian tetap percaya kepada perjanjian itu, saudara. Ada yang percaya karena percaya bahwa akan datang Mesias yang menyelamatkan mereka, tetapi ada yang mereka melakukan Torah supaya mereka tetap dianggap sebagai orang Yahudi. Turun-temurun tradisi, aku kan Yahudi, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, supaya dia jangan diusir dari kaumnya. Tapi ada yang nggak urus, saya sudah, aku tak jadi orang umum saja lah. Ada, tetapi ada yang percaya karena percaya, bukan melakukan tradisi Yahudi karena daripada, beda kan? Ini dia melakukan apa perintah Taurat karena dia percaya janji Mesianik bahwa mereka akan kembali ke tanah itu. Nah, melakukan yang karena percaya inilah, saudara, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berapa banyak orang melakukan bukan karena percaya, saudara, bahwa ada perjanjian, berkat itu ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Dia melakukan bukan karena percaya, tetapi karena motif-motif yang lain. Itulah sebabnya banyak sekali hidupnya lama nggak dapat terobosan. Dan ketika kamu bilang, kamu ngomong sama Tuhan, kalau kamu pengen benar-benar percaya yang percaya, melakukan karena percaya, saudara, dengan hati yang murni, kamu janjian sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih badai, saudara. Wah, ini doa yang pasti dijawab sama Tuhan. Tuhan, murnikan hatiku, Tuhan. Itu pasti dijawab sama Tuhan. Ya kan? Tapi masalahnya begitu datang badai, Anda kencing-kencing ketakutan, Anda mulai ngeluh lah, mulai tabrak sana, tabrak sini. Ya kan? Ketika konflik datang, ketika problem datang, ketika pencobaan datang, responnya kan tidak karu-karuan. Ya kan? Padahal respon yang dikehendaki cuma satu. Duduk diam, rendah hati. Sabar, apapun boleh terjadi Tuhan, yang penting kamu bersama dengan aku. Masalahnya kan responmu nggak itu, saudara. Responmu itu kamu harus menang. Ya, banyak orang kalau tak saya tanya yang harus win-win dong, nggak bisa. Nggak ada win-win, saudara. Ya, mungkin kita bisa kalah, nggak masalah. Tapi responmu kudu benar. Dan selalu yang Tuhan serang pertama kali apa, saudara? Harga diri. Ya, karena hargamu sudah lunas dibayar, itu namanya 20. Tuhan nagih, loh aku sudah bayar kamu lunas loh. Kenapa kamu minta lagi? Kenapa kamu Tuhan, harga diriku mana? Selalu yang dihajar pertama kali harga diri untuk memurnikan hidupmu, saudara. Serius, saudara ya. Kalau kita masih tawar-tawaran dengan harga diri, selamanya nggak akan murni.
Sampai kita bisa lepaskan harga diri itu, maka kita nanti bisa murni. Dan itu yang Tuhan ajar dalam hidup saya juga. Untuk mendapatkan kembali perjanjian itu dalam hidup saya, yang pertama kali saya lepaskan adalah harga diri dulu, saudara. Selanjutnya semuanya harus dilepaskan, tapi pertama kali itu harga dirimu dulu. Selanjutnya semuanya, tapi pertama kali itu harga dirimu. Karena itu adalah kebencian Tuhan yang paling Tuhan benci, yaitu kesombongan kita, vanity. Ya, katanya si Al Pacino itu kan, Devil's Advocate itu kan bilang apa? Vanity is my favorite sin. Katanya gitu ya. Harga diri, saudara. Itu adalah kebencian yang paling, itu adalah, pokoknya begitu ngeliat orang sombong, Tuhan langsung ingat Lucifer, Tuhan langsung ingat Helel Ben Syakar. Aku hendak, nah itu saudara ya, aku ingin memuliakan diriku, aku merasa diriku, harga diriku, ini prinsip, ini harga diri. Nah, saat itulah langsung Tuhan ingat apa? Ingat setan, saudara. Aduh, setan. Itu, saudara ya. Ya, harga diri itu paling lepas, saudara. Dan itu yang paling susah. Prosesnya itu nggak cuma sehari. Prosesnya itu nggak cuma setahun. Mungkin 40 tahun, saudara. Mungkin puluhan tahun. Sampai itu lenyap, sampai hilang. Saya pun sampai hari ini masih diproses dengan yang namanya harga diri. Mungkin harganya saya nggak semahal punyanya Anda. Bedanya begitu. Dulu saya mahal sekali. Nggak nego, saudara. Harga mati, nggak nego. Matilah saya kan, bangkrut kan. Nah, kalau kamu nggak mau nego, ya kelar hidupmu, saudara. Nego lah dikit, ya. Harga dirimu. Sampai akhirnya lepaskan harga dirimu. Nanti kamu akan terima Jehovah Rafa. Ya. Ingat Jehovah Rafa itu, Jehovah Rafa itu ada apa, saudara? Lepaskan harga diri, baca firman, ya kan? Sampai diakonia, lalu jadi rema. Lalu Anda bilang, abrakadabra, Jehovah Rafa. Terjadi dalam hidupmu kesembuhan itu, pemulihan itu. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati.